Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-8 dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Dechetsuki wo Tenishita Orewa. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat Yuya, Rin, Kaede, dan Akira bertemu kembali setelah melakukan tugasnya. Kaede memberitahukan bahwa Yuya sangatlah hebat karena menangkap ikan dengan tangan kosong. Mendengar hal itu membuat Rin merasa terkejut dan menganggap bahwa fisik Yuya sangat luar biasa. Yuya kemudian merasa heran setelah melihat keadaan Akira yang tersungkur di tanah. Akira memberitahukan bahwa Rin sudah jahat kepadanya. Itu karena Rin telah menyuruhnya mengambil tumbuhan di tebing dan disuruh memakan jamur beracun, serta dia disuruh untuk mengalihkan perhatian beruang. Mendengar hal itu membuat Yuya terkejut. Yuya yang khawatir karena Akira telah memakan jamur beracun membuat dia segera mengeceknya. Dengan memunculkan skin virtual untuk mengecek keadaan Akira, Yuya mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Dan juga diketahui bahwa screen virtual hanya Yuya yang bisa melihatnya. Setelah itu, Yuya dan kelompoknya melihat bahan-bahan yang telah mereka dapatkan. Yuya kembali mengecek bahan makanan tersebut dan diam-diam membuang jamur yang berbahaya jika dikonsumsi. Mereka kemudian pergi untuk menunjukkan bahan makanan tersebut ke Bu Sawada. Scan kemudian berpindah. Terlihat para murid telah menunjukkan bahan makanan kepada guru. Namun Yuya dan kelompoknya tidak melihat Bu Sawada berada di sana. Tak lama setelah itu, Yuya melihat Kaori dan menyapanya. Mereka kemudian mengobrol satu sama lain. Namun tak lama kemudian teman satu kelompok Kaori memanggilnya. Hal itu membuat Kaori pergi dari hadapan Yuya dan berpamitan dengan Rin dan juga Kaede. Setelah itu, Akira datang dan menemui Yuya. Dia tak menyangka jika Yuya bisa akrab dengan putri Kaori, hingga membuat Akira merasa iri kepada Yuya. Mendengar kata putri membuat Yuya bertanya-tanya. Rin kemudian menjelaskan bahwa Kaori merupakan putri dari kepala akademi. Karena sosoknya yang anggun dan berkepribadian baik membuat beberapa orang memanggil Kaori dengan sebutan putri. Setelah itu, terlihat Bu Sawada mengecek bahan makanan milik kelompok Yuya. Dan dia merasa bahwa bahan tersebut sangat sempurna. Dan juga Bu Sawada baru pertama kali melihat kelompok yang mengumpulkan bahan makanan sebanyak itu. Serta mereka satu-satunya kelompok yang bahan makanannya dinilai aman semuanya. Hal itu membuat Bu Sawada dengan senyuman jahatnya mengatakan bahwa bonus yang akan dia terima sudah di depan mata. Namun Bu Sawada memberitahukan agar kelompok Yuya tidak lengah karena masakan mereka akan dinilai oleh para guru. Bu Sawada kemudian menanyakan siapa yang akan memasak nantinya. Dan secara tiba-tiba, setelah itu terlihat Yuya sedang memasak bahan makanannya. Melihat kemampuan Yuya dalam memasak membuat Kaede dan yang lainnya hanya bisa melongo. Setelah dirasa pas, Yuya kemudian menghidangkan makanan yang telah dia masak. Kaede dan yang lainnya segera mencicipi makanan tersebut. Namun mereka hanya terdiam setelah memakannya. Tapi sesaat kemudian Bu Sawada dan dua orang guru kebetulan lewat di depan Yuya. Mereka merasa terpana dengan masakan yang dibuat Yuya dan segera mencicipinya. Namun mereka juga terdiam setelah makan makanan tersebut. Hal itu membuat Yuya merasa bingung karena mereka belum memberi tanggapan. Namun sesaat kemudian, ternyata mereka merasa bahwa makanan yang dibuat Yuya sangatlah enak. Bahkan Bu Sawada memberitahukan bahwa dia selalu menyantap makanan buatan koki kelas atas setiap hari. Namun meski begitu, makanan yang dibuat Yuya terasa jauh lebih nikmat. Setelah melihat mereka merasa kenikmatan dengan masakannya, membuat Yuya merasa bahwa selama ini dia selalu makan sendiri. Jadi dia tak pernah memikirkan rasanya. Tapi saat mereka memuji makanannya, membuat Yuya merasa senang. Setelah mereka menghabiskan semua makanan tersebut, Bu Sawada secara tiba-tiba mengajak Yuya untuk menikah. Tentu saja hal itu membuat semua orang yang mendengarnya merasa terkejut. Bu Sawada kemudian memberitahukan bahwa dia tidak bisa memasak atau mencuci. Dan dia cuma bersenang-senang dan selalu meneliti saat di bangku kuliah. Hingga membuat dirinya lajang sampai setua ini. Oleh karena itu, Bu Sawada memilih Yuya untuk menjadi suaminya. Karena dia bisa memasak makanan dengan sangat lezat. Dan tak ada aset masa depan yang lebih menjanjikan selain Yuya.
Tapi hal itu membuat para murid dan guru memprotes keinginan Busawada. Para guru meminta Busawada untuk bersikap bijak, dan juga karena dia tidak cocok dengan Yuya yang masih duduk di bangku SMA. Hal itu membuat Busawada memberitahukan bahwa dia akan setia menunggu Yuya. Yuya kemudian memberitahukan bahwa tawaran dari Busawada terlalu mendadak baginya, dan juga karena mereka ialah guru dan murid. Namun Yuya merasa jika Busawada ialah guru yang luar biasa. Melihat Busawada memeluk Yuya membuat Kaede dengan susah payah mencoba menarik Yuya. Namun karena Yuya merasa tersiksa akan hal itu membuat Busawada akhirnya melepaskan pelukannya. Setelah itu Yuya kembali ke rumahnya dengan menggunakan sihir teleportasi. Yuya kemudian memberinya makan, dan setelah Nek menghabiskan makanannya, Yuya kemudian berpamitan untuk pergi. Scan kemudian berpindah di tempat pemandian. Terlihat Yuya yang sedang tidak memakai pakaian menjadi pusat perhatian dari para siswa di sana. Yuya merasa heran mengapa semua orang melihat ke arahnya. Akira memberitahukan bahwa Yuya menjadi pusat perhatian karena dia memiliki otot yang kekar serta perut yang sispek. Sementara itu di pemandian wanita terlihat Rin memainkan semangka milik Kaede, dan Rin merasa bahwa semangka Kaede merupakan senjata pemusnah massal bagi kaum pria. Tak lama setelah itu Yukine dan Kaori datang dan menanyakan apa yang terjadi pada mereka berdua. Mengetahui bahwa Rin sedang membahas semangka milik Kaede membuat Kaori dan Yukine merasa kecewa karena aset yang dia punya tidak sebanding dengan Kaede. Namun setelah itu Rin memberitahukan bahwa semangka milik Kaede masih kalah dari milik Busawada, dan Kaede juga mengatakan bahwa Busawada telah mengajak Yuya menikah. Tentu saja hal itu membuat Kaori merasa terkejut. Rin menjelaskan bahwa Busawada melamar Yuya karena tergoda dengan kelezatan masakan yang dibuat Yuya. Kaede kemudian berkata bahwa dia tak akan membiarkannya jika Busawada masih mengejar Yuya. Mendengar hal itu membuat Kaori menanyakan apakah Kaede menyukai Yuya. Namun Kaede membantah akan hal itu. Melihat hal itu membuat Rin berkata bahwa Kaede mudah ditebak, sedangkan Yukine merasa jika Kaede tak adil karena dia mempunyai semangka yang besar. Berbicara tentang semangka membuat Kaori memikirkan apakah Yuya menyukai gadis yang bersemangka besar. Keesokan harinya terlihat para siswa terkejut setelah melihat barang-barang mereka telah hancur, terutama Akira yang merasa merinding hingga mengeluarkan keringat dingin seperti melihat sesuatu. Akira kemudian pergi setelah dipanggil teman kelompoknya, dan dia memilih bungkam jika dirinya telah melihat jejak kaki seekor beruang. Setelah sampai di hutan terlihat Kaede dan Rin melihat jamur untuk mereka ambil. Di sisi lain Yuya melihat Akira yang merinding ketakutan setelah melihat bekas cakar di salah satu pohon yang ada di sana. Yuya kemudian mengingat perkataan Akira jika dia telah mengalihkan seekor beruang. Namun secara tiba-tiba para siswa yang melihat seekor beruang mengejar tim Yuya dan mengarah ke arah mereka membuat para siswa mulai panik dan berhamburan untuk melarikan diri. Para guru berteriak agar para murid berlari ke tempat yang susah untuk dilewati beruang. Busawada yang melihat para muridnya dikejar oleh beruang meminta mereka untuk pergi ke tempat yang telah disediakan. Namun saat melarikan diri Busawada terjatuh dan akan diterkam oleh beruang. Namun tiba-tiba melihat Yuya membanting seekor beruang membuat semua orang yang ada di sana hanya bisa menganga dan terdiam. Yuya kemudian menanyakan keadaan gurunya itu. Busawada yang masih terkejut berkata bahwa dia baik-baik saja, dan sebagai seorang guru dia harusnya menegur Yuya karena melakukan baiwan dengan beruang. Namun kali ini Busawada tak akan ceramah karena berkat pelindungan Yuya dia bisa selamat dari kejadian tadi, dan tak lupa juga dia mengucapkan terima kasihnya. Yuya kemudian bertanya harus diapakan beruang yang ada di depannya itu. Tak lama setelah itu Kaori datang dan memberitahukan bahwa beruang tersebut akan dirawat di tempat ini sebagai beruang penjaga. Namun jika beruang tersebut melukai seseorang maka dia akan dijadikan santapan yang lezat. Dan setelah kejadian itu, edukasi sekolah Yuya juga telah berakhir. Dan tiba saatnya Yuya untuk menemui raja di dunia isekai. Skin kemudian berpindah di dunia isekai. Terlihat segerombolan ogre yang membuat Yuya merasa khawatir jika mereka bertemu rombongan dari Putri Lexia. Yuya dan Nek kemudian beraksi untuk membasmi para ogre tersebut.
Nek kemudian menemukan topeng yang ditinggalkan para ogre. Yuya yang melihatnya segera mengambil topeng tersebut. Terlihat seekor kelinci yang kemarin diserang seorang gadis sedang mengawasi Yuya. Kelinci tersebut kemudian tersenyum dan berkata bahwa dia telah menemukan seseorang yang dia cari. Tak lama kemudian Owen dan rombongannya telah sampai di tempat Yuya. Mereka bertanya apakah orang yang ada di depannya ialah Yuya. Yuya tersadar segera melepaskan topengnya itu. Lexia kemudian menghampiri Yuya dan dia berkata bahwa topeng itu sangat cocok dengannya. Owen kemudian menanyakan kesiapan Yuya untuk pergi ke istana bersama mereka. Yuya yang tentunya telah siap membuat Putri Lexia dan rombongannya berterima kasih kepada Yuya. Namun secara tiba-tiba setelah melihat benang itu membuat Yuya merasa bahwa Nek telah menyadari akan hal ini dan dia berusaha menyelamatkan Lexia. Yuya kemudian meminta Owen untuk melindungi Putri Lexia dan Yuya juga menanyakan apakah Nek mengetahui lokasi orang yang telah melakukan serangan ini dan ternyata orang yang melakukan serangan itu ialah Luna. Luna yang mengetahui jika rencananya telah gagal membuat dia merasa frustasi dan secara tiba-tiba melihat pelaku penyerangan tersebut ialah Luna membuat Yuya hanya bisa terdiam. Putri Lexia yang datang menanyakan siapa sosok yang pingsan di hadapan Yuya. Yuya kemudian memberitahukan bahwa gadis itu ialah dalang dari penyerangan sebelumnya. Dan Yuya juga memberitahukan bahwa gadis itu ialah kenalannya. Dan ternyata Nek sudah mengetahui jika serangan sebelumnya merupakan perbuatan dari Luna. Yuya kemudian meminta waktu kepada Lexia agar mengizinkannya untuk mengobati gadis tersebut di rumahnya. Dan Yuya yakin jika gadis tersebut bukanlah orang jahat dan dia juga meminta izin untuk berbicara dengannya. Putri Lexia kemudian menyanggupi hal itu dan dia juga akan ikut pergi ke rumah Yuya. Saat di perjalanan menuju ke rumah Yuya, Lexia berkata bahwa dia penasaran dengan hubungan Yuya bersama gadis tersebut. Yuya kemudian menggunakan sihir teleportasi yang membuat mereka sampai di rumahnya. Lexia dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Yuya telah menggunakan sihir teleportasi dan Lexia kemudian menanyakan apakah Yuya mau menjelaskan semuanya. Dan Yuya pun menyanggupi hal itu. Nah, itu dia alur cerita episode ke-8 dari anime Isekai Dechetsuki wo Tenshi Taorewa. Annual Story akan menceritakan episode ke-9 minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.